Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Ya, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal dari Bapak Sumardi. Yang pertama yaitu pertanyaannya, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan rumah tangga dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar atau circular flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Di sini jawabannya dalam sebuah perekonomian, kamu pasti mengenal istilah konsumen dan produsen. Orang yang menggunakan suatu barang atau jasa dan yang menyediakan barang atau jasa mereka kita sebut sebagai pelaku ekonomi, yaitu orang atau lembaga atau instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi yang lebih baik atau luas, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen, penjual dan pembeli, tetapi lebih dari itu, termasuk pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, selanjutnya, jelaskan pengertian depositable atau income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Nah, ini jawabannya. Disposable income adalah pendapatan pribadi yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung seperti PKB atau pajak kendaraan bermotor, dan PPH yaitu pajak penghasilan, dan PBB yaitu pajak bumi bangunan. Dan rumus disposable income yaitu disposable income sama dengan penghasilan tahunan dikurang pajak langsung ditambah pengguna lain. Nah, yang selanjutnya nih, yang ketiga nih, bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan CO ditambah CYD. YD ditambah Y dikurang TX. Sehingga fungsi konsumsi menjadi C sama dengan CO sama dengan ditambah C buka kurung Y dikurang TX tutup kurung, dan C sama dengan CO ditambah CY dikurang CTX. Nah, soal yang selanjutnya, keseimbangan pendapatan nasional. 3 sektor apabila pendapatan pengeluaran bagaimana fungsi keseimbangan, yaitu jelaskan. Nah, sini lum, sum, tek, ekogenus atau variabel. Meskipun bersifat eksogen tetap mempengaruhi konsumsi karena mengurangi pendapatan atau YD sama dengan TX. Multiplier investasi dengan sistem pajak tetap. Pendapatan nasional dapat berubah sebagai akibat dari perubahan investasi. Persamaan pendapatan nasional keseimbangan adalah CO dikurang CTX ditambah 1 ditambah I ditambah G1 dikurang C. Perubahan investasi sebesar A akan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami perubahan menjadi Y ditambah AY sama dengan Y1. Nah, di sini rumusnya nih, YCO dikurang TX CTX ditambah 1 I ditambah G dibagi 1 dikurang E. Nah, soal selanjutnya, jelaskan maksud sifat hubungan antara MPC ditambah MPS sama dengan 1 dan APC ditambah APS sama dengan 1. Nah, di sini kita jawab MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumen yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. MPC sama dengan AC dibagi atau dikurang YD. Konsep MPC juga menghitung rata-rata, yaitu APC sama dengan average propensity to consume adalah perbandingan di antara tingkat konsumen dengan tingkat pendapatan diperoleh
disposable APC sama dengan C atau YD. MPS adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable atau MPS sama dengan S atau YD. Dalam konsep MPS juga menghitung rata-rata, yaitu APS sama dengan average propensity to save adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. APS sama dengan S atau YD. Hubungan MPC dan MPS. MPC ditambah MPS sama dengan 1 atau APC ditambah APS sama dengan 1. Pembuktian rumus yaitu YD sama dengan C ditambah S sama-sama dibagi atau YD, atau 1 sama dengan APC ditambah APS, dan YD sama dengan C ditambah S sama-sama dibagi YD, atau 1 ditambah dengan MPC ditambah MPS. Nah, soal berikutnya, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Nah, di sini kita jawab lagi nih. Perbedaan antara PDB dengan PNB. 1. PNB atau bisa disebut produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. PDB sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA luar negeri. Dan 2. PNB yaitu biasa disebut produk nasional bruto adalah nilai produk barang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar dari PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh WNA negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negeri. M salah satu penyebabnya yaitu tingkat PMA atau penanaman modal asing atau investasi yang tinggi pada negara M. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu manfaat penghitung pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian dengan negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapat nasional. Di sini bentuk salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional negara untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal dapat dilakukan dari besarnya kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonomi yang agraris, dan begitupun sebaliknya jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. Industri bukan kontribusi. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berupa berapa investasi dalam ekonomi itu. Diketahui S sama dengan 200 ditambah 0,2Y, yaitu Y sama dengan 2000. Tanya, hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Dan jawabnya S sama dengan 2 ditambah 0,2Y. Berapa satu jika Y sama dengan 2000? S atau 1 sama dengan 200 ditambah 0,2 dalam kurung 2000 dan sama dengan 200 ditambah 400 dan sama dengan 200. Jadi investasi dalam ekonomi tersebut adalah 200. Nah, soal selanjutnya yaitu
Dalam perekonomian dan sektor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 ditambah 0,8 Y, dan fungsi tabungan adalah S sama dengan 10 ditambah 0,2 Y. Seterusnya, dimaksimalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisalan di atas, lengkapkan tabel berikut atau angka-angka dalam triliun rupiah. Berapakah pendapatan nasional pada keseimbangan? Pendapatan nasional dikurang tabungan rumah tangga sama dengan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan sama dengan pengeluaran agraria. Investasi perusahaan sama dengan 30 triliun rupiah atau pemisah sesuai soal. Dan di sini C sama dengan 10 ditambah 0,8 Y sama dengan 10 sama dengan 0,8 dalam kurung 0, jadi sama dengan 10. Dan S-nya di sini sama dengan min 10 ditambah 0,2 Y sama dengan 10 ditambah 0,2 dalam kurung 0 sama dengan min 10. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.